Halo guys, kalian pasti sudah tahu dengan adanya perkembangan teknologi, hidup begitu dimudahkan dan dapat mengubah perilaku masyarakat termasuk perilaku berbelanja. Berdasarkan riset Gustat, pengguna smartphone di Indonesia tahun 2023 menyentuh angka 209 juta orang. Dan juga pembayaran transaksi digital menjadi salah satu kemajuan teknologi yang berkembang pesat saat ini. Data ini menunjukkan bahwa transaksi digital semakin populer di kalangan masyarakat, terutama di kalangan Gen Z saat ini. Karena selain cepat, kita dapat bertransaksi di mana saja, kapan saja cukup dengan smartphone. Teringat beberapa tahun silam, jika kita ingin membeli barang, maka tentunya kita harus bertemu secara langsung dengan penjual. Kalau mau pesan tiket perjalanan, harus pergi ke travel agent yang tentunya jika tempat tinggal kalian jauh dari tempat tersebut, maka akan memerlukan waktu dan biaya yang lumayan. Kalau mau memulai bisnis, harus sedia modal yang cukup besar. Dan era pun berganti. Dengan adanya internet, beli barang gak harus berkelana. Beli tiket perjalanan gak harus capek-capek di jalan. Bahkan, kamu bisa reschedule, lihat harga, hingga cancel. Kalau mau berdagang, cukup menggunakan HP dan tentunya produk yang bagus. Itu sudah bisa menjadi modal. Itulah keindahan ekonomi digital, mempermudah akses dan juga efisiensi waktu. Apa sih manfaat ekonomi digital secara luas? Yang pertama, ekonomi digital mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Yang kedua, ekonomi digital juga dapat memajukan UMKM. Ini adalah dua keuntungan yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia. Di era sekarang, untuk mempermudah konsumen dalam bertransaksi, tentunya pelaku usaha juga bekerja sama dengan penyedia layanan transaksi digital, yaitu berupa QRIS. Pastinya kita semua sudah tahu dong yang namanya Quick Response Code atau yang biasa disebut dengan QR Code. Itu loh yang memungkinkan kita untuk menyimpan informasi dalam bentuk kode yang mirip dengan sekumpulan titik hitam. Kayak gini nih, Bank Indonesia juga merancang dan menetapkan standarisasi sistem pembayaran berbasis QR di Indonesia. Sehingga kode QR yang tadinya eksklusif yang hanya dapat dibaca oleh penerbitnya saja, kini menjadi lebih inklusif alias dapat dibaca oleh si penerbit yang lain. Ini namanya Quick Response Indonesian Standard yang disebut dengan QRIS. Lalu apa sih kelebihan dan manfaatnya? Ya nggak tahu kok, kaget. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, QRIS ini bersifat inklusif. Jadi, semua lapisan masyarakat dapat menggunakannya, mulai dari pedagang kecil hingga merchant-merchant besar yang ada di mall. Jadi, tidak perlu tuh mesin edisi khusus yang banyak, sehingga modal yang diperlukan tidak begitu besar. Nantinya, gak akan ada lagi tuh toko-toko yang memajangin QR Code yang berbeda-beda, sehingga berjajar penuh kayak gini. Jadi, kamu bisa banget jajan di mall sampai di pinggir jalan menggunakan QRIS. Dengan proses transaksi yang cepat dan mudah, tingkat konsumsi masyarakat akan meningkat.